Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara jemaat GKT Trinity Palu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Mari dipersilakan untuk berdiri. Kita melakukan saat tersebut. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi bersama. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian KPPK nomor 27, Kasih Allah. Amin.
menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jemaat dipersilakan dulu. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 78, Ku Cinta Yesus. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami, memberi waktu kesempatan kepada kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur bisa memuji Engkau, bisa sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Namun sebelum itu kami lakukan semuanya Tuhan. Tuhan, kami juga tahu bahwa kami orang berdosa. Kami sering melakukan kesalahan Tuhan, baik menyakiti sesama kami, baik gagal melakukan kehendak-Mu. Kami melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan Engkau Tuhan, baik tingkah laku kami maupun pemikiran-pemikiran kami Tuhan. Oleh sebab itu, kami dengan penuh kerendahan hati mohon Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari permulaan pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dimuliakan. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang sudah Engkau berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin.
berita anugerah. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang mengaku dosa kepada Allah. Terambil dari Mazmur 5 ayat 12 hingga ayat 13. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkau yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah seperti perisai. Petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Efesus 5 ayat 20 hingga ayat ke-21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan merendahkan dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Berikut kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 150. Yesus sobat yang sejati. pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kuduskan, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari Bapak kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di hadapan-Mu saat ini, dengan penuh syukur kami datang kepada Engkau, termasuk juga boleh merayakan akan kasih-Mu di dalam kehidupan saudara-saudari kami, khususnya dalam sepanjang satu minggu ini. Kami mengingat untuk Bapak Markus Muki, kami mengingat untuk Ibu Benalia, kami bersyukur untuk Ibu Yeli Anggara, dan juga untuk Bapak Arif Fidian Budiman. Terima kasih karena tuntunan-Mu dalam kehidupan mereka. Mereka setahun lagi Engkau boleh karuniakan dalam kehidupan mereka, dan kiranya Engkau boleh terus melanjutkan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka, menuntun di dalam kehidupan Ibu dan Bapak ini, sehingga apapun yang mereka kerjakan, usahakan, semuanya dapat Engkau berkati dan boleh menuntun sehingga dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa agar kiranya mereka pun dapat bertumbuh dengan baik di dalam pengenalan-Mu akan Allah, dan iman mereka boleh semakin teguh untuk kami Allah. Kami juga mengingat ya Allah untuk Ibu Benalia beserta Ibu Maria Tawa, baik yang dalam keadaan sakit maupun juga yang dalam usia yang lanjut. Kami kiranya berdoa supaya boleh menopang kehidupan orang tua ini, sehingga mereka dapat selalu teguh bersandar pada di dalam berbagai kelemahan, supaya boleh menolong dan menopang. Juga kiranya Engkau boleh memberikan kekuatan kepada keluarga di dalam mendampingi dan merawat keluarga mereka, sehingga mereka boleh terus mengerjakan kewajiban tanggung jawab dengan hati yang bersyukur untuk pemerintah. Kami juga berdoa ya Allah, mengingat untuk Ibu Pendeta Mariani Fitriana yang masih dalam keadaan sakit. Kami berdoa tetap Engkau boleh berkenan menolong di dalam perawatan maupun juga untuk rencana transplantasi ginjal. Kiranya Engkau boleh menuntun semuanya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik untuk mendukung pemulihan kesehatan dari Ibu Pendeta Mariani. Ya Allah, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudari kami di KKT Posko Bandung. Kami berdoa untuk posko ini yang boleh menolong. Kiranya Engkau boleh memimpin baik pembentukan maupun juga pengurus di posko ini dalam kerjasama dalam mengerjakan setiap program pelayanan mereka. Kami pun juga berdoa di dalam persiapan untuk implementasi yang Tuhan yang telah ada. Engkau boleh menolong dan memimpin, dan Engkau boleh mengutus hamba-Mu yang nantinya akan melanjutkan pekerjaan pelayanan di posko ini. Juga kiranya Engkau boleh memimpin sehingga posko ini dapat mengalami pertumbuhan untuk setiap anggota jemaat, dari secara kerohanian maupun juga di dalam jumlah kehadiran, sehingga mereka dapat bersekutu dengan baik untuk kemuliaan Allah. Ya Allah, kami juga ingin berdoa untuk GKT Trinity. Kami tetap berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini, di dalam usaha pekerjaan ini. Kiranya Engkau boleh memberkati, memberikan hati yang penuh sukacita untuk dapat selalu bersandar pada Engkau. Engkau juga boleh memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga mereka dapat tekun mengerjakan segala pekerjaan yang mereka lakukan. Kiranya Engkau boleh memberkati sehingga semuanya dapat mencukupkan akan hal-hal yang mereka butuhkan dalam kehidupan bersama keluarga. Ya Allah, kami juga berdoa kiranya Engkau boleh memimpin untuk anak-anak pemuda remaja maupun anak sekolah minggu di GKT ini. Kita mengajarkan yang baru Engkau boleh menolong, sehingga mereka dapat bertekun belajar dengan baik dalam masa studi yang ada, sehingga mereka dengan ilmu yang ada dapat menjadi bekal bagi masa depan mereka. Kami juga berdoa di dalam masa muda mereka mau berikan hikmat untuk dapat mengenalmu dengan baik, dan Kau boleh memimpin sehingga kehidupan mereka menyenangkan hati. Kami juga berdoa untuk setiap anak pemuda, baik yang ada di Palu maupun yang di luar kota, di dalam pergumulan, di dalam pekerjaan yang mereka miliki, Engkau tolong topang, sehingga di dalam segala tanggung jawab yang baru yang diserahkan kepada mereka, mereka dapat kerjakan dengan penuh kesuburan hati untuk kemuliaan Allah. Terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa untuk rencana kegiatan pelayanan pada Sabtu depan untuk pernikahan Markus Minggus, baik untuk seminar yang akan diadakan maupun juga untuk pelayanan kudus yang sudah dilakukan. Engkau yang boleh menolong hamba-Mu ini di dalam berbagai persiapannya, termasuk juga kiranya Engkau boleh berkenan sehingga semua rencana pelayanan ini dapat berjalan dengan baik. Inilah doa kami padamu ya Bapa, kiranya Engkau boleh menjawab setiap pertanyaan-Mu. Mari Bapak kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kepada yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari kejahat. Karena kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 187 dengan lembut Tuhan Yesus mengajar. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami di hari ini, kami kembali lagi datang kepada Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan bagi kami akan lagi membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya di dalam terang-Mu kami dapat mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kehidupan kami bersama, sehingga kami dapat hidup menyenangkan hati. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak sekalian. Pagi hari ini kita akan kembali lagi bersama-sama melanjutkan perenungan kita dari 10 hukum Allah. Hari ini kita masuk pada perintah yang kelima. Saya akan mengajak kita membaca beberapa bagian. Yang pertama, mari kita membuka Alkitab kita dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Keluaran pasal 20 ayat 12. Akan saya bacakan bagi kita. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, bagian ini silahkan diberi pembatas. Saya akan mengajak kita untuk membaca dari 3 ayat lagi di Perjanjian Baru. Yang pertama dari kitab Roma pasal 13. Roma pasal 13 ayat yang keempat. Roma pasal 13 ayat yang keempat. Akan saya bacakan. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikannya. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang lidahnya. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sekarang bagian kedua dalam Perjanjian Baru ayat 6. Efesus pasal 6 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-3. Efesus pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-3. Kali ini kita baca bergantian ya Bapak. Efesus pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-3. Hai anak-anak, sudah ketemu, saya bacakan ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Terakhir, Ibrani pasal 13 ayat yang ke-7. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-17. Ibrani 13 ayat yang ke-17. Kita kembali baca bersama-sama. Ibrani pasal 13 ayat 17. 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa kemenangan. Ibu bapak, kita setelah membaca perintah yang kelima, maka kita sesungguhnya masuk pada bagian kedua dari 10 hukum. Bagian pertama itu adalah perintah pertama sampai perintah keempat yang menguraikan bagaimana seseorang itu mengasihi Allahnya. Nah, bagian kedua adalah perintah kelima hingga perintah ke-10 yang menguraikan tentang bagaimana seseorang itu mengasihi sesamanya. Dan seperti yang telah kita baca,
di Keluaran 20, nanti kalau Ibu Bapak mau lihat juga di Ulangan pasal 5, bahwa perintah ini ditujukan kepada umat dengan bunyi hormatilah ayahmu dan ibumu. Saya pikir kalimat ini sudah sangat jelas, karena selain tidak berbentuk larangan, tapi sebuah penegasan kepada umat, supaya mereka, atau kalau ditujukan kepada saya, supaya saya menghormati ayah dan ibu saya. Sikap menghormati ini memang ada banyak wujudnya. Sikap menghormati itu kalau nanti pada kesempatan kita membaca dalam Katekismus Heidelberg pada minggu-minggu di akhir tahun nanti, dijelaskan oleh Katekismus Heidelberg, itu adalah bisa dalam bentuk mengasihi dan setia kepada orang tua saya, menaati dan tunduk kepada mereka ketika mereka memimpin dan mendisiplin saya, juga bersabar dengan kelemahan dan kekurangan mereka. Jadi sikap menghormati itu ada banyak wujudnya. Mengasihi, setia kepada mereka, dengar-dengaran kalau kata Amsal, taat sama apa yang mereka ajarkan, dan patuh pada disiplin mereka, serta bersabar. Itu berbagai wujud di dalam tindakan menghormati. Atau misalnya seperti di Amsal 1 ayat 8, ketika sang penulis berkata, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Nah, itu kan salah satu bentuk dari sikap menghormati. Dengarin. Makanya kan kadang orang yang tidak mau patuh, ya selain dibilang tidak taat, juga ini orang yang tidak mau dengar-dengaran. Ya, karena memang mendengar itu salah satu bentuk untuk menyimak dan melakukan. Memang bahasa Indonesia itu hanya punya satu kata. Kalau di bahasa Inggris itu punya dua kosakata, hearing dan listening. Kalau hearing itu berarti cuma dengar. Kalau ibarat kita itu cuma bilang masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Tapi kalau dia listen, maka berarti dia menyimak untuk mematuhi. Yang diharapkan adalah orang menghormati orang tuanya dengan menyenangkan untuk Allah. Atau juga di Amsal 23 ayat 22, salah satu bentuk menghormati orang tua itu ditulis di Amsal 23 ayat 22 begini: "Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua." Menarik memang ketika wujud menghormati selain mendengarkan adalah jangan menghina orang tua kalau dia sudah tua. Ya kalau kita perlu bertanya-tanya mengapa nasihat ini diberikan sampai jangan menghina, ya nampaknya memang tindakan tidak hormat oleh anak kepada orang tua, yaitu dengan sikap menghina orang tua, bukan baru muncul sejak zaman kita, tapi sudah ada sejak zamannya umat Allah di perjanjian, sehingga kembali dijelaskan jangan menghina mereka ketika mereka sudah. Ya, Ibu Bapak, tanpa bermaksud khotbah hari ini menjadi seminar parenting atau seminar bagaimana anak itu harus mendengarkan orang tua gitu ya, jadi kesannya ini kayak lagi. Tapi kita bertitik tolak dari sini. Perintah ini jelas, hormatilah ayahmu dan ibumu. Bentuk hormatnya ada banyak: mendengarkan, mengasihi, mematuhi, bersabar, dan jangan menghina orang tua kita. Coba kalau kita tanyakan alasannya, mengapa? Mengapa perintah ini perlu masuk di dalam 10 hukum? Saya itu pikir-pikir, kenapa ya harus masuk dalam 10 hukum? Setelah mereka panjang lebar tentang bagaimana mengasihi Allah, lalu bagaimana mengasihi sesama, kenapa harus dimulai dengan mengasihi orang tua dulu? Kenapa harus dimulai dengan menghormati orang tua dulu? Kalau mengingat latar belakangnya mereka dibebaskan dari bangsa Mesir, apakah orang Mesir tidak menghormati orang tuanya? Sehingga umat yang baru dibebaskan ini harus diingatkan untuk menghormati orang tuanya. Ya mungkin saya terlalu jauh berpikir ke situ. Kita pun juga akan sulit menelusuri, bukan tidak punya dokumen. Apakah orang-orang Mesir
ini harus masuk di dalam satu hukum. Nah, menariknya adalah perintah kelima adalah perintah yang diberikan alasan ketika diberikan. Di dalam Keluaran 20 dan di dalam alasannya adalah supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah perjanjian, di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepada. Jadi alasan pertama, mengapa umat Allah diminta untuk menghormati orang tuanya, yaitu supaya mereka hidup dalam damai sejahtera di tanah yang diberikan Tuhan Allah. Ya memang dalam konteks pada masa itu, dalam konteks ketika perintah ini diberikan oleh Allah kepada orang Israel, memang ada hukuman yang sangat serius terhadap orang yang tidak menghormati orang tuanya. Tidak nampak di dalam bacaan kita, tapi kalau itu Bapak baca di Keluaran 21 ayat 17, ayat 15 dan ayat 17. Saya bacakan Keluaran 21 ayat 15 dan ayat 17. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ayat 17. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Wah, ini kan sangat serius. Memukul atau mengutuki ayah ibunya, dihukum mati. Maka kalau dikaitkan dengan Ulangan pasal 2, Keluaran pasal 20 tadi, supaya lanjut umur dan baik adanya. Iya, karena kalau siapa yang tidak menghormati orang tuanya, hukumannya serius sekali. Dihukum mati, bermain-main. Ya berarti orang ini tidak akan bisa menikmati berkat Allah hidup dengan baik di dalam tanah perjanjian. Memang begini, bagi kita umat Allah di masa sekarang yang tidak menghormati orang tuanya, yang memang tidak ada praktek hukuman mati. Kalau dulu kan bagi orang Israel itu sangat serius. Mereka dengan hukuman mati itu pasti gentar, tidak berani macam-macam. Kalau kita sekarang kan hidup di negara yang tidak mempraktikkan hukuman mati ketika melakukan kasar kepada orang tua, atau kecuali melakukan pembunuhan berencana kepada orang tua, ya pasti hukumannya mati karena pembunuhan berencana. Tapi kalau bersikap kasar, tidak menghormati, kan bukan hukuman mati yang kita jumpai. Tapi sekalipun demikian, itu tidak merubah kenyataan bahwa yang namanya tidak menghormati orang tua itu jelas adalah dosa yang serius di hadapan Allah. Baik dulu maupun sekarang, itu adalah dosa atau pelanggaran yang sangat serius bagi Allah untuk tidak menghormati orang tua. Paulus sendiri mengulang penegasannya, baik di Roma 1 ayat 29 hingga 31 maupun di 2 Timotius 3 ayat 5. Paulus mensejajarkan dosa memberontak kepada orang tua sejajar dengan dosa-dosa kalian di akhir zaman, yang berzina, yang menyembah berhala, tetap masuk dalam dosa yang sangat serius menurut Paulus. Bahkan Yesus sendiri pernah marah kepada orang-orang, termasuk kepada para ahli Taurat dan orang Farisi, karena mereka ngajarin begini. Bagaimana mungkin engkau bisa mengajar kepada orang tua untuk boleh tidak mengasihi orang tuanya dengan alasan uangnya sudah dipakai untuk persembahan kepada Allah? Yesus tegur itu. Nanti Ibu Bapak bisa baca di dalam catatan Injil. Ketika ada orang yang bisa beralasan, ayah ibu, uang yang saya pakai untuk pelihara kalian saya sudah persembahkan kepada Allah, jadi saya sudah tidak punya kewajiban kepada kalian. Wah, Yesus marah besar. Bagaimana bisa itu engkau lakukan? Itu jelas pelanggaran. Jadi sikap tidak menghormati orang tua adalah dosa yang sangat serius. Orang yang seperti ini memang tidak hadapi hukuman mati di masa sekarang, tapi orang yang seperti ini
akan sulit untuk hidup dalam damai sejahtera dengan sesama. Akan sulit untuk melakukan perintah-perintah berikutnya pada bagian ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, semua itu kan bentuk dari mengasihi sesama. Nah, kalau dia tidak menghormati orang tuanya, maka perintah-perintah berikutnya dia akan mengalami kesulitan melakukannya. Mengapa? Karena pertanyaannya sederhana. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama secara tulus? Bagaimana mungkin kita dapat mengasihi orang lain sesama kita dengan tulus kalau kita sendiri tidak menghormati orang lain? Kalau kita sendiri tidak dapat tulus mengasihi ayah dan ibu kita. Jadi, mengapa kita perlu menghormati ayah dan ibu kita? Alasannya supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera di dalam pemeliharaan Allah, dan supaya kita dapat mengasihi sesama kita dengan baik. Itu alasan pertama. Alasan kedua, mengapa kita perlu menghormati orang tua kita? Kalau mengutip kalimat Paulus di Roma 13 yang tadi kita baca, karena orang tua itu adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Orang tua adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Atau dengan kata lain begini deh, kalau melihat kata yang ada di luar tadi, orang tua adalah orang yang diberikan otoritas oleh Allah untuk kebaikan kita. Mereka diberikan otoritas atau tanggung jawab oleh Allah untuk melakukan apa yang baik bagi kita anak-anaknya. Apa yang menjadi tanggung jawab mereka untuk kebaikan kita? Supaya orang tua mendidik anak-anaknya akan perintah Allah. Makanya nanti setelah di Ulangan pasal 5, setelah mengulangi kembali perjanjian itu, dilanjutkan di Ulangan pasal 6, ketika ada tanggung jawab yang diberikan kepada umat Allah, bahwa engkau harus mengajarkan perintah ini kepada anakmu berulang-ulang. Jadi orang tua kenapa perlu dihormati? Karena mereka adalah hamba Allah yang punya otoritas dari Allah untuk kebaikan kita. Otoritasnya adalah mendidik dan membimbing kita akan perintah Allah. Memang tidak mudah, makanya kita hormati mereka. Apalagi mereka adalah hamba Allah atau orang yang mendapat otoritas dari Allah. Jadi, kalau kita tidak menghormati mereka, berarti kita sedang memberontak kepada hamba Allah, dan kita sedang memberontak juga sesungguhnya kepada Allah yang memberi otoritas kepada mereka. Makanya Paulus kan di dalam Efesus 6 sampai 2 yang tadi dibacakan terus atau kecil itu menegaskan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Karena memang sudah semestinya demikian, seorang anak menghormati orang tuanya. Sebab mereka adalah hamba Allah yang punya otoritas dari Allah untuk mengerjakan tanggung jawab bagi kita. Ya, relasi kita dengan orang tua jelas-jelas dicemari oleh dosa. Tidak ada yang membantah. Semua manusia jatuh di dalam dosa, sehingga berbagai bentuk relasi mereka secara sosial, termasuk dengan orang tua, itu memang dicemari oleh dosa. Kita berdosa, orang tua kita berdosa. Ya, orang tua kita memang punya kelemahan dan kekurangan, sehingga tidak selalu berhasil untuk melakukan tanggung jawab mereka bagi kehidupan kita. Kalimat ini saya dapat ketika membaca buku seorang pendeta kembali senior yang mengatakan ini. Memang relasi orang tua dan anak tidak pernah mudah karena tercemar oleh dosa. Orang tua pun punya kelemahan. Orang tua pun bisa lupa pada tugas mereka.
pada tanggung jawab mereka yang diberikan Allah. Mereka bisa saja lupa melakukan hal. Mereka bisa saja kehilangan akan perspektif Allah bagaimana mendidik dan membesarkan kami. Mereka pun juga bisa putus asa karena masalah-masalah kecil yang dihadapi. Yang mungkin bagi anak itu masalah sepele. Ya itulah orang tua. Ibu bapak yang menjadi orang tua tentu lebih paham daripada saya. Apalagi begini tantangannya. Dengan natur sebagai seorang berdosa, tidak mudah untuk tunduk kepada kekuasaan orang lain. Karena manusia berdosa itu dasarnya lebih suka ngatur dirinya sendiri daripada diatur. Apalagi mau diajar oleh orang yang telah dipilih Allah. Sikap ngatur untuk memberontak lebih suka diri sendiri aja yang ngatur, itu begitu kuat pada diri orang lain. Dan itu kadang juga mempengaruhi di dalam dinamika relasi dengan orang lain. Bagaimana kita sudah mereka lemah, mereka pun bisa lupa, mereka punya aturan. Apalagi kita sendiri juga punya aturan untuk memberontak. Itu memang tidak mudah. Tapi dengan semua ketegangan semacam ini, perintah Allah tetap berlaku untuk kita di sepanjang zaman. Agar kita menghormati Allah. Karena dengan perintah ini Allah mendatangkan kesejahteraan atau kedamaian dalam kehidupan bersama. Ya, seperti saya bilang tadi, kalau kita tidak menghormati orang tua, maka untuk perintah-perintah berikutnya kita pun pasti akan mengalami kesulitan untuk mau mengasihi sesama. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi sesama kalau tidak mengasihi orang tua kita lebih dahulu? Kalau semua orang hidup dalam kondisi yang seperti ini, tidak mengasihi orang tuanya, tidak menghormati orang tuanya, maka tantangan dalam hidup bermasyarakat pasti kacau. Karena keluarga itu kan ada unit dasar di dalam masyarakat. Nah, kalau orang Kristen menjalani hidupnya dengan tidak patuh kepada perintah ini, pasti akan menjalani hidup di dalam ketidaktertiban dalam masyarakat. Jadi memang perintah ini sangat penting untuk kita patuh di sepanjang zaman. Hormatilah orang tua kita. Maka pertanyaan refleksinya mungkin bagi kita, bagi anak-anak misalnya yang paling muda, bagaimana sikap kita terhadap orang tua selama ini? Apakah kita menghormati mereka dengan mengasihi dan setia kepada mereka? Apakah kita mentaati dan tunduk kepada pimpinan dan disiplin mereka? Apakah kita bersabar dengan segala kekurangan dan kelemahan mereka? Bagi saya anak, bagi anak-anak pemuda dan seorang ibu, ya rasanya pertanyaan ini mungkin akan lebih banyak ditujukan kepada kita. Bagaimana sikap kita kepada mereka? Tapi saya lanjutkan, karena saya tidak bermaksud ini cuma sekedar menjadi seminar orang tua bagaimana anak berlaku terhadap orang tua. Tapi mari kita lihat lagi. Apakah perintah kelima cuma mengatur untuk menghormati orang tua saja? Apakah perintah kelima hanya berlaku bagi anak-anak supaya mereka menghormati orang tuanya saja? Enggak, ibu bapak. Sikap menghormati dalam perintah kelima bukan cuma ditujukan kepada ayah dan ibu saja, tapi juga ditujukan kepada semua orang yang Allah tempatkan sebagai hambanya untuk kebaikan kita. Jadi sikap menghormati ditujukan atau dikehendaki Allah untuk ditujukan kepada semua orang yang diberikan otoritas oleh Allah untuk kebaikan kita. Ada pemerintah, ada pemimpin gereja, ada guru, ada tuan, atau siapapun yang Allah tempatkan untuk mengajar dan mendidik kita. Makanya katekismus nanti, katekismus kedokter khususnya,
Itu menjelaskan begini, supaya saya dengan sabar mengasihi dan setia dan bersabar terhadap ayah dan ibu saya serta semua orang yang diberi kuasa oleh Allah untuk memelihara saya. Dan memang dalam semua dimensi kita yang mengatur diberikan kepada saudara, bukan cuma orang tua. Ada pemerintah, ada pemimpin gereja, pemimpin agama, baik guru di sekolah maupun tuan ketika bekerja. Allah memberikan mereka otoritas kepada kita. Jadi maksudnya ini, dengan belajar menghormati orang tua di dalam keluarga, maka seorang Kristen juga belajar untuk menghormati para pemimpin mereka yang Allah tempatkan dalam komunitas yang lurus. Misalnya kepada pemerintah, Yesus sendiri pernah berkata begini kepada orang-orang yang bertanya kepada Dia tentang pajak. Yesus berkata, berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yesus menunjukkan pengakuan akan hak yang dimiliki oleh seorang raja atau kaisar dari rakyatnya. Dan Yesus tidak menentang. Dia katakan, berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dalam kasus itu adalah bayar pajak. Atau seperti yang dibilang Paulus dalam Roma 13 yang kita baca tadi, pemerintah itu adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Tidak percuma mereka menyandang bendera, Allah yang tetapkan mereka. Bahkan Petrus di dalam surat 1 Petrus 2:17 sudah kata begini, agar orang Kristen menghormati semua orang, mengasihi saudara, takut akan Allah, dan menghormati raja. Menarik ya? Ketika dalam perkembangan, akhirnya umat Allah belajar untuk menghormati pemimpin yang Allah tempatkan sebagai hamba Allah untuk kebaikan mereka. Dan dalam salah satu aspek itu adalah pemerintah. Maka dengan perintah kelima ini, kita diajarkan hormati pemimpin, baik orang tua yang ada di rumah maupun di pemerintah yang memimpin kepala masyarakat. Bukan cuma mengenai pemerintah, Alkitab juga memberikan perintah mengenai pemimpin gereja. Kalau ibu bapak baca di dalam 1 Timotius, itu Paulus mengajarkan kepada Timotius yang menjadi gembala jemaat Korintus. Ini loh syarat bagi pendidik jemaat, ini loh syarat bagi diaken. Dalam konteks kita, diaken dan pendidik jemaat itu adalah majelis dan saudara. Mereka yang diberikan otoritas oleh Allah untuk mengatur keberlangsungan hidup bersama di dalam jemaat. Dan di dalam 1 Timotius 5 ayat 17, Paulus mengajarkan kepada kita untuk hormati mereka. Atau seperti yang kita baca di Ibrani 13 ayat 17 tadi, hormatilah pemimpin-pemimpin di dalam jemaat, sebab mereka yang diberikan otoritas oleh Allah untuk memelihara jiwa. Jadi, meski memang dalam perintah kelima dibilang hormatilah ayah dan ibu, tapi melalui perintah kelima ini, seorang Kristen diharapkan untuk belajar menghormati, mengasihi, setia, tunduk, patuh kepada orang-orang yang diberikan otoritas oleh Allah untuk memimpin mereka, untuk mengasihi mereka, untuk patuh dan bersabar dengan segala keluhan mereka. Ya, pemerintah memang tidak ada itu. Ya, para pemimpin di gereja pun tidak ada itu. Maka bersabarlah dengan berbagi kekurangan mereka dan kasih kepada mereka. Cuma begini, saya lanjutkan sedikit lagi untuk satu poin. Tapi apakah sikap menghormati ini tidak punya batasan? Apakah sikap menghormati ini seperti sikap yang patuh, tunduk, buta kepada pemimpin?
Apakah tidak ada batasannya? Karena seringkali ayat-ayat ini, misalnya ketika dibilang di Yesus tadi, anak-anak mati orang tua karena memang kita sudah demikian di dalam Tuhan. Seringkali ayat ini dipakai untuk membungkam anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, atau untuk membungkam anak-anak yang menjadi korban pelecehan oleh orang tuanya sendiri, atau untuk membungkam orang lain supaya patuh kepada kekuasaan yang sewenang-wenang dari orang yang memimpin mereka. Nah, seringkali kan ini dipakai. Makanya kadang-kadang kalau sudah waktu kayak gini, saya pun kadang mengusulkan waktu yang terlalu berat sebelum menekankan udah takutkan, tunduk saja, patuh saja. Kayaknya berat sebelah ya. Apakah sikap menghormati itu tidak punya batasan di dalam mereka? Apakah sikap menghormati, mengasihi, setia, bersabar itu yang Allah ini tidak punya batasan? Punya, ada batasannya yang tidak boleh dilanggar di dalam menghormati para pemimpin, baik orang tua, baik pemerintah maupun pemimpin gereja. Batasannya Allah sendiri. Tidak ada pemimpin yang punya otoritas yang mutlak untuk semua hal. Orang tua di dalam bidang keluarga, pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat, pemimpin gereja dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada yang bisa saling mencampuri berbagai hal masing-masing dalam bidang. Hanya Allah yang punya otoritas yang mutlak atas semuanya. Maka karena hanya Allah yang punya otoritas yang mutlak, maka batasan sikap kita dalam menghormati orang lain adalah ketaatan kepada Allah. Petrus dan Yohanes itu pernah bertanya dengan keras kepada para pemimpin agama yang melarang mereka untuk berbuat tentang Yesus. Mereka tanya begini, mana yang benar di hadapan Allah? Taat sama kamu atau taat kepada Allah? Kalau pakai kaitan tadi perspektifnya, para pemimpin agama kan juga ada orang yang diberikan otoritas oleh Allah. Tapi mana yang benar? Katanya Petrus sama Yohanes. Taat sama kamu atau taat sama Allah? Ketika mereka dilarang untuk bersaksi tentang Yesus. Bahkan di kesempatan yang lain, waktu imam besar dan mahkamah agama kembali lagi memanggil para rasul dan melarang mereka untuk mengajar dalam nama Yesus, Petrus dan para rasul lain menjawab begini, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi ada batasan, ada panduan yang jelas dalam sikap kita, yaitu ketaatan kepada Allah. Ketika orang yang diberikan otoritas atas kita tidak memimpin kita dalam ketaatan kepada Allah, ketika orang tua atau pemimpin gereja atau pemerintah tidak membawa kita hidup dalam ketaatan kepada Allah atau mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, maka kita harus menegaskan kita harus bersikap kepada Allah daripada kepada manusia. Itu prinsipnya. Jadi kita menghormati karena Allah yang memberi otoritas atas kita. Tapi ketika otoritas itu disalahgunakan, sewenang-wenang, maka kita perlu tegaskan ada batasan. Yaitu hanya kepada Allah. Katekismus Heidelberg yang kita punya itu dalam sejarah adalah dokumen di mana yang dipakai oleh orang-orang Kristen di zaman waktu itu untuk menyatakan sikap mereka. Salah satu bagiannya adalah untuk menyatakan sikap mereka kepada pemerintah yang waktu itu menindas mereka dalam pemimpin. Tapi mereka tidak menjalankan Yesus itu. Ini keyakinan kami. Dan kami sebagai warga negara mau taat sama pemimpin kami. Sejauh itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau tidak sesuai dengan Allah, kami tidak akan mengerti. Maka dalam relasi dengan orang tua, dalam relasi dengan pemimpin, dalam relasi dengan pemimpin, sebagai orang kita mengerti kita diminta untuk menghormati mereka karena mereka punya otoritas dari Allah.
hormati mereka, kasihi mereka, setia kepada mereka, bersabar atas kelemahan mereka, dan tidak mematuhi ketika mereka menyalahgunakan wewenang lalu kita mengetahui mereka. Maka refleksi saya begini, Bapak. Satu, mari kita belajar menghormati mereka yang diberikan otoritas oleh orang tua. Engkau sebagai anak hormati orang tuamu yang Allah tempatkan sebagai hamba untuk kebaikan. Kita sebagai warga negara, mari kita hormati pemimpin kita dalam kehidupan bermasyarakat, karena mereka adalah hamba untuk kebaikan kita. Termasuk dalam kehidupan berjemaah, ada pemimpin-pemimpin yang ditempatkan Allah dalam kehidupan kita berjemaah. Ada majelis kedalaman, mari kita hormati, kasih mereka, doakan mereka orang-orang yang memberikan otoritas ini. Tunduk dan patuh pada pimpinan mereka, bersabar dengan berbagai kelemahan mereka. Doakan mereka juga di hadapan Allah, karena mereka punya tanggung jawab yang tidak mudah untuk dikerjakan. Yang kedua begini, bahwa kita yang diberikan otoritas oleh Allah sebagai hambanya untuk kebaikan orang yang kita pimpin, baik engkau sebagai orang tua, baik engkau yang terlibat di dalam pemerintahan atau punya wewenang sebagai pimpinan di tempat bekerja, apapun sebagai pemimpin dalam hidup kita mesti sadar benar tentang tanggung kita. Jangan main-main dan jangan menggunakan otoritas yang Allah berikan kepada kita. Karena tanggung jawabnya tidak mudah, tapi Allah telah memberikan kepercayaan untuk kita kerjakan, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang baik, dapat menjadi teladan yang baik bagi orang yang kita pimpin di dalam sikap penghormatan kita kepada Tuhan. Karena Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk waktu ini ketika kami boleh belajar akan kehendak-Mu yang memimpin kehidupan kami untuk boleh belajar menghormati sesama, termasuk dengan menghormati orang-orang yang telah ditempatkan dalam kehidupan kami untuk memimpin dan memelihara kehidupan kami, untuk orang-orang yang telah memberikan otoritas atas kami sebagai hamba bagi kebaikan hidup kami. Kami berdoa bahwa setiap para orang tua di jemaat ini, Engkau yang boleh menolong di dalam berbagai kelemahan dan kekurangan mereka. Para orang tua kami, Engkau tuntut, Engkau kuatkan, sehingga mereka dapat mengerjakan bagi mereka. Bagi setiap jemaat yang juga punya otoritas yang Engkau tempatkan, baik sebagai pemimpin dalam kehidupan berjemaat ini, maupun juga sebagai orang yang Engkau berikan otoritas untuk menjadi pemimpin di tempat kerja yang ada, Engkau tuntut kami untuk dapat menerima mengerjakan bagian ini yang bertanggung jawab untuk kemuliaan. Maka kami terus mawas diri, bersungguh-sungguh mengerjakan yang tepat dan kebenaran Engkau. Kami pun sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang dipimpin Engkau di dalam berbagai kelemahan dan kekurangan kami, di dalam berbagai kemarahan atau kekecewaan kami terhadap orang yang memimpin kami, tolong ampuni kami dan terus pimpin kami untuk dapat semua taat dan tunduk pada-Mu ya Allah, melalui sikap menghormati kami kepada orang-orang yang telah memberikan otoritas dalam kehidupan kami. Kau tuntut kami juga, sehingga kami dapat mengerti dan juga boleh mengasihi mereka, untuk dapat bersama-sama dengan mereka mengerjakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami bersama, baik di rumah maupun di tempat kerja ataupun di dalam gereja ini, agar kehidupan kami semua dapat dalam damai sejahtera untuk memuliakan nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Yesus. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah membentangkan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan bangkit berdiri, kita akan membaca katekismus Minggu ke-31.
bagaimana kerajaan sorga dibuka dan ditutup melalui pemberitaan Injil yang kudus. Pertanyaan ke-85. Bagaimana kerajaan surga ditutup dan dibuka melalui penginjilan resmi dari jemaat Kristen? Menurut penjelasan Kristus, mereka yang menggunakan Kristen membawakan ajaran atau menemui keyakinan Kristen harus berkali-kali dinasihati secara sederhana. Kalau mereka tidak mau melaksanakan secara ini, namanya ditentukan kepada jemaat atau kepada orang yang boleh jemaat diangkat untuk menangani perkara-perkara seperti itu. Kalau mereka tidak mau maka itu akan menunjukkan mereka dari kembali Kristen dengan cara melarang mereka menerima sakramen Yesus dan mulai melarang diri dari ucapan dari Kristus. Tetapi jika mereka berjanji akan menolak dan menolak persoalan Yesus sungguh-sungguh, mereka akan menerima kembali sebagai Kristus. Jemaat dipersilakan dulu. Kita akan memuji Tuhan dan memberi persembahan kita pada akhir bulan ini. Kita akan memberi persembahan KA. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 50. Tuhan, kami bersyukur bahwa pada saat hari ini kami boleh memberikan apa yang boleh Tuhan berikan kepada kami
persembahan yang telah kami kumpulkan ini agar boleh dipakai dalam pelayanan Tuhan ini. Apa yang masih tersisa pada kami, kiranya Tuhan yang boleh memberkati agar kami boleh menggunakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan yang menjadi doa kami dan menemukan Yesus kami berdoa. Mari silakan duduk. Kita masuk dalam waktu jemaat. Hamba Tuhan dan majelis GKT Trinity Palu mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hari ini hadir dalam kebaktian Minggu 31 Juli 2022. Tuhan Yesus memberkati. Yang berulang tahun pada minggu ini, yang pertama Bapak Markus Muki 25 Juli, Ibu Benadia Bea 29 Juli, Ibu Yeli Anggarai 30 Juli, Bapak Arifin Lian Budiman tanggal 31 Juli. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Data kehadiran Kamis 21 Juli 2022, PA hadir 3 orang. Sabtu 23 Juli 2022, kegiatan pemuda dan remaja hadir 7 orang. Minggu 24 Juli 2022, sekolah minggu hadir 5 orang. Minggu 24 Juli 2022, kebaktian umum hadir 28 orang. Pokok-pokok doa sepekan dapat kita doakan di rumah kita masing-masing. Jadwal kegiatan sepekan Minggu 7 Agustus 2022 jam 10 WITA dengan tema Jangan Membunuh. Pengkhotbah Pendeta Markus Domingus dari Sinode. Liturgos Ibu Yeli Anggarai, pemusik Bapak Calvin, singer Saudara Ali dan Saudara Jonathan, doa sahabat Evangelis Michael, doa persembahan Ibu Yeli Anggarai. Penerima tamu keluarga Ferry Toledo. Untuk PA, untuk Minggu 14 Agustus dapat dilihat yang bertugas. PA Kamis 14 Agustus 2022 jam 19.30 bertempat di GKT Trinity, pengkhotbah Evangelis Michael. Persekutuan Remaja dan Pemuda Sabtu 6 Agustus 2022 kayaknya ditiadakan. Kita masuk pada ada seminar nanti pada hari Sabtu. Di sini nanti pemimpin Michael yang jelaskan lebih lanjut. Sekolah Minggu tanggal 7 Agustus 2022 jam 8.30 tempat GKT Trinity, pemimpin pujian Lose Ripka, pemusik Lose Michael, pembawa firman kelas kecil Lose Ripka, pembawa firman kelas besar Lose Calvin. Dan siaplah waktu Jumat saya serahkan kepada Aman. Baik Bapak, ada beberapa tambahan seperti yang disampaikan Pak Kim tadi. Yang pertama, saya mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada Ibu yang bersama-sama Bu Maya. Hari pertama kan? Betul ya Bu ya? Boleh berdiri menyebutkan namanya? Saya Winnie. Oh, terima kasih Bu Winnie. Tinggalnya sama Bu Maya? Oh baik, ya. Selamat datang. Kalau belum ada tempat ibadah tetap boleh kembali bersama-sama di tempat ini, sama-sama Bu Maya. Lalu yang kedua, Ibu Bapak, seperti yang ada di warta, hari Sabtu itu tidak ada ibadah pemuda remaja yang ditiadakan, tapi dialihkan ke seminar yang akan diadakan. Karena ini sehubungan dengan kedatangan Pendeta Markus Domingus yang juga adalah wakil ketua dari Badan Pengurus Ibadah Gereja Kristus Tuhan. Nah, seminarnya bicara tentang apa begini? Saya pikir ini seminar yang sangat baik dan sangat relevan dengan konteks kita. Karena Gereja Kristus Tuhan di dalam pengakuan imannya menyatakan sebagai gereja yang melandaskan teologi reformasi atau yang gereja yang berkeyakinan teologi reformasi, teologi reformer yang biasa kita ngomongin. Nah, maka dalam seminar yang nanti diadakan hari Sabtu itu, ya Pendeta Markus Domingus sehubungan dengan posisinya juga sebagai badan pengurus sinode. Karena kemarin di dalam sidang raya sempat ditanyakan seperti apa teologi reform yang dijalani oleh GKT. Maka akan hendak dipaparkan seperti apa
gereja Kristus Tuhan dengan keyakinan teologi reformasinya. Kita memang mengetahui ada beberapa gereja reform di Indonesia, baik dari GRI maupun juga gereja yang lain. Nah, YKT itu dengan teologi reformnya coraknya seperti apa? Bagaimana itu mempengaruhi kehidupan kita bergereja dan bagaimana itu mempengaruhi kesaksian kita dalam relasi dengan sesama saudara seiman. Jadi saya mengharapkan kehadiran kita semua boleh mengajak yang lain juga, karena seminar ini dibuka untuk umum, sehingga kita boleh mengerti bagaimana teologi reformasi itu dan corak yang ada di dalam setiap orang yang mengaku sebagai gereja reform seperti apa, sehingga kita dapat mengerti posisi kita dengan jelas di mana sebagai gereja Kristus Tuhan. Nah, itu harapannya. Jadi hari Sabtu malam jam 7:30 nanti akan diadakan seminar itu di tempat ini. Kiranya boleh mengundang yang lain, nanti informasi lebih lanjut akan saya bagikan di grup gereja. Kalau memang bagi Bapak yang kesulitan untuk transportasi karena malam, nanti boleh disampaikan di grup gereja, nanti akan diatur untuk transportasinya. Apalagi Palu beberapa hari ini hujan ya, jadi mungkin nanti bisa disampaikan di gereja bagi yang supaya penjemputan supaya nanti bisa kami persiapkan. Nah, lalu hari Minggunya itu Bapak akan dilaksanakan perjamuan kudus. Maka kiranya kita boleh mempersiapkan diri. Ini adalah sakramen yang ditetapkan Tuhan dan diharapkan setiap orang sebelum mengikutinya dapat menguji dirinya masing-masing seperti Mesias Paulus. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus dengan Tuhan. Nah, lalu Ibu Bapak ya, dari catatan saya itu sih. Baik, kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita menyanyikan pujian untuk solo. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.